Ya tadi dari Bang Tulang Damai Hari Lubis saya disuruh tunggu di mobil, terus disuruh mundur dulu, jaga jarak, antisipasi apa itu ormas-ormas nggak jelas itu ya, grip atau apa itu, Hercules. Apa lo hubungannya Hercules dengan Pak Joko Widodo? Harusnya kan yang mendatangi yang katanya alumninya itu, masa memangnya Hercules alumni UGM? Hah? Hercules itu semacam pesawat kan harusnya. Preman begitu, aduh, nggak ada peradaban kita ya. Masa kita mau maju aja pun langsung mundur, katanya memburu, sudah ditandai ya, sudah ditandai. Oke, saya tunggu di Tanah Batak Hercules, ya, saya tunggu di Tanah Batak. Kalau berani datang kau, itu loh. Biar kita uji nyali dulu kau, ya. Kalau kita mau cara kekerasan ya kita layani lah. Apa boleh buat? Ya? Kalau memang premanisme ya masa kita berdebat ilmiah sama preman, kan nggak ada gunanya itu. Ya? Ya kan kalau mereka bawa senjata tajam nggak mungkin lagi kita mati konyol. Kalau itu memang pilihan terakhir kan kita ingin meningkatkan peradaban dengan ilmiah. Saya tantang juga pengacaranya Pak Joko Widodo, di mana saya hoaxnya, di mana ujaran kebenciannya, di mana berita bohong. Ya, saya upload itu di Twitter itu dari foto saya itu. Akhirnya preman Tanah Abang dapat tantangan dari Bang Rismon. Ayo Bang Rismon, rujak semua yang membela apa yang menjadi kejahatan Pak Mulyono, termasuk terkait dengan ijazah palsu. Tentunya rakyat yang waras, rakyat yang bisa berpikir normal akan mendukung Bang Rismon, kecuali yang bermental bansos dan mempunyai jiwa penjilat tentu akan mendukung Pak Mulyono. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu beragam komentar dari netizen terkait dengan Pak Mulyono. Saya kira apa yang menjadi komentarnya sangat cerdas dan menohok. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo, sesudah jadi presiden. Salam demokrasi. Salam. Aku cuma mau ngingetin, gampang sebenarnya diusut itu Pak Mahfud MD, gampang sekali asal ada kemauan dan keseriusan. Karena pada saat menjabat wali kota Solo dan gubernur Jakarta, gelarnya adalah Dr. Andes Joko Widodo. Terus waktu jadi presiden jadi insinyur, berubah seketika, ya kan? Gimana bisa? Sebenarnya gampang lah. Cuman kan sangat di negara ini sangat mustahil mengusut mantan presiden meskipun dia melakukan tindak pidana. Sangat mustahil. Ini kan negara Konoha, apapun bisa karena mantan presiden mempunyai kekebalan hukum, katanya begitu. Jadi Pak Mahfud untuk membuktikannya sebenarnya itu mudah, kan? Tapi dipersulit sama mereka itu karena ya nggak mungkin ya akan diusut dan akan dibawa ke pengadilan jika memang terbukti itu palsu. Kalau sempat terjadi diusut sampai ke pengadilan, aku yakin matahari akan terbit dari sebelah barat. Itu bisa. Jadi Pak Mahfud ya kita tahulah, sama-sama tahulah bagaimana negara ini dikelola dengan tidak benar karena hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Dalam hal ini jujur saya bodoh. Bodoh kenapa tuh? Digugat ke pengadilan malah gugat balik, dilaporkan malah lapor balik. Saya bingung bagaimana pihak pengadilan ya cara melayaninya. Dalam perspektif saya, jika kita dilaporkan ataupun digugat ke pengadilan terkait berbagai macam kasus, seandainya begitu kan, maka diproses dulu itu yang lapor pertama ataupun yang menggugat pertama ke pengadilan. Nah ketika ya gugatan tersebut di pengadilan tidak
tidak mampu membuktikan, maka boleh ya dilaporkan balik, boleh digugat balik. Jadi silahkan ya kan, yang melaporkan, yang menggugat lebih awal, lebih duluan, diproses dulu ya, diproses dulu oleh pengadilan. Kemudian jika tidak mendapatkan dalil ataupun bukti, maka silahkan lapor balik. Ya begitu aja, kas plus. Saya juga jadi bodoh deh ya, melihat persoalan seperti ini. Seorang rekan saya, rekan wartawan, Bambang Tri. Itulah kalian bikin selalu mengatakan bahwa kami sudah menang. Wartawan senior kami sudah menang di pengadilan. Apamu yang menang? Ya, semua. Jelas bahaya ini. Tanpa barang bukti, sampai sekarang tidak pernah jasa palsu itu. Itu salah satu wartawan udah kalian penjarakan. Satu. Kedua, wartawan telah kalian hasut. Termasuk waktu mereka ini datang ke bukan mereka, PTUA itu yang datang ke rumah Jokowi. Mana? Tidak ada terbukaan wartawan semua. Tapi sesudah selesai pulang mereka ini, kalian atur wartawan itu. Maka tanya saya itu Kompas ada di situ, Metro mengatakan bahwa Jokowi telah menunjukkan ijazahnya SD, SMP, SMA, tapi tidak bisa dipoto. Setan kalau pernah. Tapi nggak bisa dipoto. Cuma setan yang nggak bisa dipoto. Semua pemimpin, termasuk Presiden Indonesia, tidak ada yang luput dari kesalahan atau kebijakan yang kontroversial. Menurut gue itu wajar, karena kita hidup di negara demokrasi dengan masyarakat yang beragam. Nah, tapi kenapa hanya Jokowi yang menjadi target kebencian yang sangat intens dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan Presiden Indonesia lainnya hingga saat ini? Pertama menurut gue adalah karena adanya harapan tinggi yang tidak terpenuhi. Ingat, Jokowi itu naik kekuasaan dengan pencitraan masuk gorong-gorong, dengan berpura-pura menjadi orang biasa, yang dekat dengan rakyat, bedalah sama elit politik tradisional. Nah, hal itu menciptakan sebuah harapan besar, bahwa dia akan membawa perubahan yang signifikan. Jadi ketika banyak kebijakannya justru melenceng, seperti proyek IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, atau dirusaknya demokrasi dengan memaksakan Gibran maju sebagai wapres, maka kekecewaan rakyat menjadi lebih mendalam dan berlipat ganda. Karena kontras banget dengan harapan yang dijual di awal. Jadi rakyat merasa sudah dikhianati oleh Jokowi. Alasan kedua adalah karena apa yang Jokowi tidak pernah perbuat. Yaitu Jokowi gak pernah minta maaf loh atas semua kelakuan dan kebijakannya yang udah bikin rakyat susah. Ini artinya dia nggak pernah mendengarkan dan tidak menghargai suara rakyat. Alasan terakhir menurut gue adalah karena apa yang Jokowi terus perbuat, yaitu Jokowi terus berusaha memperkuat pengaruh politiknya di belakang layar, terus melanjutkan agenda politiknya dan terus membentuk dinasti politik keluarganya. Jadi artinya melalui Gibran sebagai wapres dan melalui Presiden Prabowo yang berteriak, "Hidup Jokowi!" rakyat Indonesia yang kecewa dan tersakiti masih menilai sosok Jokowi sebagai ancaman yang nyata dan berkelanjutan bagi demokrasi dan tata cara kehidupan berpolitik di Indonesia ke depannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, mau sampai kapan kita akan terus menjelekkan Jokowi? Nah, menurut gue, bukan menjelekkan namanya kalau apa yang disampaikan memiliki dasar. Bukan menjelekkan namanya kalau dengan alasan berdasar, kita terus mengingatkan sesama rakyat untuk terus peduli dan supaya sadar bahwa ada yang salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan menurut gue, kita harus terus melakukan itu sampai kita benar-benar yakin kalau Indonesia sudah terbebas dari pengaruh Jokowi dan dari dinasti politik keluarganya. Menurut gue, Jokowi nggak perlu lagi lah minta maaf, karena yang rakyat butuhkan sekarang adalah pengadilan Jokowi, bukan permintaan maaf Jokowi. Salam semangat antitesa 24.